Halo adik-adik semua, kembali bersama Mr. Sanjaya di channel Putra Sanjaya YTB. Nah, pada video ini kita akan kembali belajar matematika. Sebelum lanjut, silahkan yang belum klik subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini. Dan ingat, klik loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap Mr. mengupload video. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas secara detail tentang ukuran letak data, yaitu desil dan persentil. Untuk ukuran letak-letak yang lain seperti kuartil itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang desil. Apakah itu desil? Nah, desil ini merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian setelah kita mengurutkan datanya dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Nah, yang pertama kita akan mencari bagaimana kita akan mencari desil dari data tunggal. Untuk desil data tunggal, desil data ke I dari data tunggal dapat kita cari dengan rumus sebagai berikut. Perhatikan rumusnya. Desil ke I atau dilambangkan dengan DI sama dengan nilai data ke I dikalikan dengan N plus 1 dibagi dengan 10. Kenapa dibagi 10? Karena tadi definisi desil adalah membagi data menjadi 10 bagian. Nah, untuk keterangannya, perhatikan DI ini adalah desil ke I, di mana I-nya berkisar dari 1 sampai dengan 9, dengan N adalah banyak data. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menyelesaikan soal desil. Nah, jika nilai yang kita dapat di rumus sebelumnya yaitu I dikalikan dengan N plus 1 per 10, hasilnya bukan bilangan bulat. Maksudnya bukan bilangan bulat ini nilainya berbentuk koma. Maka nilai DI ini menggunakan interpolasi linear sebagai berikut. Perhatikan baik-baik. Jadi setelah kita menyelesaikan langkah tadi, jika kita mendapatkan nilai bukan bilangan bulat, maka kita lanjutkan dengan menggunakan interpolasi linear. Nah, misalkan DI terletak di antara nilai data ke R atau dilambangkan dengan XR dan nilai data ke R plus 1 atau dilambangkan dengan XR plus 1, maka DI ini sama dengan XR ditambahkan dengan D dikalikan dengan XR plus 1 min XR, dengan D adalah nilai desimalnya. Nah, bagaimana penerapannya dalam contoh soal? Perhatikan contoh soal berikut. Mister akan memberikan 2 contoh soal untuk materi desil data tunggal ini. Yang pertama, tentukan nilai desil ke-6 atau D6 dari data berikut. Perhatikan datanya 2, 8, 3, 7, 8, 7, 5, 3, dan 1. Yang soal nomor 2, tentukan nilai desil ke-4 atau D4 dari data 6, 2, 8, 6, 9, 3, 7, dan 7. Nah, pembahasannya kita akan bahas dulu dari nomor yang pertama. Mister tulis kembali soalnya, tentukan nilai D6 atau desil ke-6 dari data berikut. Perhatikan datanya. 2, 8, 3, 7, 8, 7, 5, 3, dan 1. Nah, bagaimana penyelesaiannya?
Langkah awal yang harus dicari adalah banyak data, N-nya adalah 9. Selanjutnya kita urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah kita urutkan, kita akan mencari desilnya dengan rumus yang tadi. Rumusnya adalah DI atau desil ke I adalah nilai data ke I dikalikan dengan N plus 1 dibagi dengan 10. Selanjutnya kita substitusi. Yang kita punya D6 adalah nilai data ke 6 dikalikan dengan N plus 1. N-nya kita ganti pakai 9 plus 1 per 10. Lanjut, D6 sama dengan nilai data ke 6 dikalikan dengan 10 per 10. Nah, bisa disederhanakan, kita sederhanakan nilai 10-nya. Di atas kita bagi 10 dan di bawah juga kita bagi 10. Sehingga D6 adalah nilai data ke-6. Perhatikan baik-baik di data terurut yang tadi. Kita hitung nilai ke-6 dari data ini. Kita hitung dari depan. Nilai ke-6-nya adalah 7. Jadi nilai dari D6 adalah 7. Selesai. Nah, bagaimana dengan contoh soal yang kedua? Kita akan selesaikan contoh soal yang kedua. Soalnya, tentukan nilai desil ke-4 atau D4 dari data berikut. Datanya 6, 28, 6, 93, 77. Nah, seperti tadi kita akan menyelesaikannya. Yang pertama kita tentukan N-nya dulu, banyak datanya. Banyak data di atas, N sama dengan 8. Selanjutnya kita urutkan datanya dari yang terkecil sampai terbesar. Setelah kita urutkan, kita akan masuk ke rumusnya. DI sama dengan nilai data ke I dikalikan dengan N plus 1 dibagi dengan 10 atau per 10. Kita substitusikan angkanya. D4 sama dengan nilai data ke 4 dikalikan dengan 8 tambah 1 per 10. Sehingga kita dapat D4 adalah nilai data ke 4 dikalikan dengan 9 per 10. Nah, hasilnya D4 sama dengan nilai data ke 3,6. Karena hasilnya koma, maka dia terletak, data ke 3,6 ini terletak di antara data ketiga dan data keempat karena dia lebih dari 3. Berarti kita akan menggunakan interpolasi linear. Perhatikan data ketiganya adalah 6. Kita sebut dia sebagai XR. Dan data keempatnya adalah 6 juga. Kita sebut dengan XR plus 1. Nah, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. DI sama dengan XR ditambah dengan D dikali dengan XR plus 1 min XR. Kita masukkan angkanya. D4 sama dengan 6 ditambah 0,6 dikali dengan 6 kurang 6. D4 sama dengan 6 ditambahkan dengan 0,6 kali 0. Sehingga D4 sama dengan 6. Selanjutnya kita lanjutkan desil yang kedua, yaitu desil untuk data berkelompok. Untuk mencari desil ke J dari data berkelompok, itu dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Perhatikan rumusnya baik-baik. Nah, untuk rumusnya, desil data ke J atau kita lambangkan dengan DJ adalah TB ditambahkan dengan J per 10 dikalikan dengan N dikurangi FKS per F dikalikan dengan I. Nah, di mana DJ itu adalah desil data ke J.
dengan J adalah 1, 2, 3 sampai dengan 9. Dan N adalah banyaknya data. FKS adalah frekuensi kumulatif sebelum. F adalah frekuensinya, frekuensi kelas desilnya. Dan terakhir I adalah interval atau panjang kelasnya. Nah, untuk contoh soalnya, tentukanlah nilai desil ke-7 atau D7 dari data berkelompok berikut. Perhatikan tabelnya. Kita akan mencari desil ke-7. Pembahasannya, kita harus melengkapi dulu tabelnya. Kita lengkapi dulu tabelnya. Kita akan mencari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. 6 kita tambahkan dengan 12 hasilnya 18. Kita tambahkan 25 hasilnya 43. Kita tambahkan dengan 22 hasilnya 65. Kita tambahkan dengan 10 hasilnya 75. Dan terakhir kita tambahkan dengan 5 hasilnya 80. Nah, 80 ini juga merupakan N atau banyak frekuensi atau banyak datanya. Selanjutnya, setelah kita melengkapi tabelnya, kita akan mencari letaknya dulu. Di mana sih letak dari D7 ini? Nah, untuk mencari letak D7 sama dengan 7/10 dikalikan dengan banyak data. Kalau ditanya D1 berarti 1/10 dan seterusnya. Nah, letak D7 ini adalah 7/10 dikalikan dengan N. N-nya adalah 80. Sehingga kita dapatkan D7 sama dengan 7 kali 8 sama dengan 56. Kita cari di tabelnya, 56 ini terletak di frekuensi kumulatif 65. Dan tabel kita gunakan adalah baris 40 sampai 43. TB sama dengan 40 dikurangi 0,5 adalah 39,5. FKS adalah 43. F-nya adalah 22. Dan I-nya adalah 4. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan semua yang kita perlukan, kita akan masukkan data nilai-nilainya ke dalam rumus. Desil ke J, rumusnya adalah TB ditambahkan dengan J/10 kali N min FKS dibagi dengan F dikalikan dengan interval atau panjang kelasnya. Nah, D7 sama dengan 39,5 ditambahkan dengan 7/10 dikalikan dengan 80 min FKS per 22 dikalikan dengan 4. Kita operasikan, maka D7 sama dengan 39,5 ditambahkan dengan 56 min 43 per 22 dikalikan dengan 4. Nah, kita operasikan lagi. D7 sama dengan 39,5 ditambahkan dengan 13 per 22 kali 4. Nah, D7 sama dengan 39,5 ditambahkan dengan 52 per 22. Terakhir, D7 sama dengan 39,5 ditambahkan dengan 2,36. Sehingga kita dapatkan D7 sama dengan 41,86. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu persentil. Apakah itu persentil? Nah, persentil ini adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar atau sama banyak setelah
kita mengurutkan nilai-nilainya dari data terkecil sampai data terbesar. Kita bahas yang pertama tentang persentil dari data tunggal. Persentil ke I dari data tunggal dapat kita cari dengan rumus sebagai berikut. Nah, untuk rumusnya sendiri itu hampir mirip dengan rumus desil ataupun rumus kuartil. Yang membedakan adalah pembaginya. PI sama dengan nilai data ke I dikali dengan N plus 1 per 100. Jadi jika ditanya kuartil maka pernya per 4. Kalau ditanya desil maka dia dibagi dengan 10 dan persentil dibagi dengan 100. Gitu cara mengingatnya. Nah, PI ini adalah persentil ke I dengan I-nya berkisar dari 1, 2, 3 sampai dengan 99. Dan N adalah banyak datanya. Nah, ada catatan juga untuk persentil. Yang perlu diperhatikan adalah jika nilai dari I dikalikan dengan N plus 1 per 100 bukan bilangan bulat, maka nilai dari PI atau persentil ke I menggunakan interpolasi linear sebagai berikut. Jadi interpolasi linearnya rumusnya tuh sama seperti rumus dari kuartil ataupun rumus dari desil. Nah, misalkan PI terletak di antara data ke R dan juga data ke R plus 1, di mana data ke R kita lambangkan dengan XR dan data ke R plus 1 kita lambangkan dengan XR plus 1, maka PI ini sama dengan XR ditambahkan dengan D dikalikan dengan XR plus 1 min XR, dengan D-nya adalah nilai komanya atau nilai desimalnya. Agar lebih jelasnya kita akan coba dengan contoh soal. Nah, contoh soalnya kita akan mengerjakan satu contoh soal. Tentukan nilai persentil ke 80 atau P80 dari data 953 58 95 68 21 34. Nah, pembahasannya itu sama seperti pembahasan kuartil dan juga desil. Nah, kita ulang dulu soalnya. Tentukan nilai persentil dari data berikut. Persentil ke 80 dari data berikut. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita hitung dulu banyak datanya. Kita cari N-nya. Banyak datanya adalah 13. Nah, dengan data terurut, jadi datanya kita urutkan dari terkecil sampai terbesar. Setelah itu baru kita masuk ke rumusnya. Rumusnya PI sama dengan nilai data ke I dikalikan dengan N plus 1 per 100. Kita ganti variabelnya. P80 sama dengan nilai data ke I-nya 80 dikali dengan 13 plus 1 per 100. Sehingga kita dapatkan P80 sama dengan nilai data ke 80 dikalikan dengan 14 per 100. P80 sama dengan nilai data ke 1120 per 100. Kita sederhanakan sehingga kita mendapatkan P80 adalah nilai data ke 11,2. Nah, 11,2 ini terletak di antara data ke 11 dan data ke 12 karena dia lebih dari 11. Kita perhatikan lagi ke data terurutnya. Data ke 11 adalah 8 dan itu kita sebut dengan
XR, dan data ke-12 adalah 9. Kita sebut dia dengan XR plus 1. Kita lanjutkan dengan interpolasi linear. PI itu kita rumuskan dengan XR ditambahkan dengan D dikali XR plus 1 min XR. Kita masukkan angkanya. P80 sama dengan 8 ditambah 0,2 dikalikan dengan 9 kurang 8. Sehingga P80 sama dengan 8 ditambah 0,2 dikalikan dengan 1. P80 sama dengan 8 ditambahkan dengan 0,2 sehingga didapatkan P80 sama dengan 8,2. Nah, bagaimana dengan persentil data berkelompok? Jadi, untuk persentil data per kelompok itu rumusnya hampir mirip dengan kuartil dan juga desil yang pada video sebelumnya. Nah, untuk persentil ke J dari data berkelompok itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Perhatikan rumusnya baik-baik. Yang membedakan persentil, desil, dan kuartil pada rumus adalah pembaginya. Jadi rumusnya itu sama aja semua. Yang beda adalah pembaginya. PJ sama dengan TB ditambah J per 100. Karena ditanya persentil. Min FKS J per 100 kali N min FKS per F dikalikan dengan interval. Jadi jika kuartil itu J per 4 kali N, jika dia desil J per 10 kali N, kalau dia persentil J per 100 kali N. Untuk cara menghitungnya sama. Dengan PJ ini adalah persentil ke J dengan J dimulai dari 1 sampai dengan 99. N banyaknya data. FKS adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentilnya. F adalah frekuensi kelas persentilnya. Dan I adalah interval atau panjang kelasnya. Nah, untuk contoh soalnya, perhatikan soalnya baik-baik. Tentukanlah nilai dari persentil ke 30 atau P30 dari data berikut. Perhatikan tabelnya baik-baik. Untuk pembahasannya, yang pertama kita harus melengkapi dulu tabelnya. Nah, kita akan mencari frekuensi kumulatifnya. Di baris yang pertama FK-nya adalah 5. Kita tambahkan dengan 7 hasilnya 12. 12 kita tambahkan lagi dengan 12 itu kita mendapatkan 24. 24 kita tambahkan dengan 15 itu mendapatkan 39. Kita tambahkan lagi dengan 8 menghasilkan 47 dan terakhir kita tambahkan dengan 3 menghasilkan 50. 50 ini juga kita sebut sebagai N atau banyak frekuensi atau banyak datanya. Langkah selanjutnya kita akan mencari letak dari P30 ini. Untuk mencari letak P30 itu didapatkan dengan 30 per 100 karena ditanya persentil dikalikan dengan N. Sehingga letak P30 ini adalah data ke 30 per 100 dikalikan dengan 50. Letak P30 sama dengan 15. Kita lihat 15-nya di mana? Perhatikan di FK-nya. 15 letak di data 41 sampai 45. TB kita dapatkan per 1 dikurangi 0,5 adalah 40,5. FKS kita dapatkan dia dengan 12. F-nya 12 dan intervalnya 5. Setelah kita melengkapi semuanya, kita masukkan nilai-nilai yang didapat ke dalam rumus.
PJ rumusnya adalah TB ditambahkan dengan J per 100 kali N dikurangi FKS dibagi dengan F dikalikan dengan interval. Nah, P30 sama dengan 40,5 ditambahkan dengan 30 per 100 dikalikan dengan 50 dikurangi 12 per 12 kali 5. Sehingga P30 sama dengan 40,5 ditambah 15 kurang 12 per 12 dikalikan dengan 5. Sehingga P30 sama dengan 40,5 ditambahkan dengan 3 per 12 kali 5. Kita kalikan dulu. P30 sama dengan 40,5 ditambahkan dengan 15 per 12. Didapatkan P30 sama dengan 40,5 ditambahkan dengan 1,25. Jadi P30-nya adalah 41,75. Ya, itu tadi video tentang ukuran letak data yaitu desil dan juga persentil. Nah, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe jika kalian mendapatkan manfaat dalam menonton video ini. Terima kasih.